Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Niken akan memberikan pembukaan atau pengantar untuk materi pola bilangan kelas 8 semester 1. Nah, pola bilangan ini sebetulnya dasarnya kalian sudah punya semua. Kenapa? Karena kalian sudah sangat familiar, sudah terbiasa dengan beberapa istilah pola bilangan. Nah, yang membedakan adalah pada kata pola. Nah, seperti apa materinya? Saksikan materi pola bilangan bagian 1. Pola bilangan itu ada banyak sekali. Kalian sudah belajar di SD, sudah belajar materi himpunan, itu ada banyak polanya. Nah, seperti pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini dimulai dari angka 0, lalu 2, lalu 4, dan seterusnya. Semuanya bilangan genap. Kalian pasti sudah tahu bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Lalu berikutnya ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil diawali dari 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini pola bilangan yang pasti kalian sangat mengenal. Nah, lalu ada pola bilangan asli. Ini hati-hati, ada perbedaan antara bilangan asli dengan bilangan cacah. Kalau bilangan asli dimulainya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah pola bilangan asli. Lalu berikutnya bedanya apa dengan bilangan cacah? Bilangan cacah, diingat-ingat, bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, baru 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan cacah. Nah, kalau sudah pernah mempelajari materi di kelas 7, kalian pasti paham dengan istilah dari bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat ini ada polanya juga. Polanya seperti apa? Polanya itu 1, lalu ada 4, lalu 9, 16, dan seterusnya. Dari mana angka-angka ini, Bu? Nah, 1 ini dari 1 kuadrat. 1 kuadrat berarti 1 kali 1. Lalu 4 ini dari 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 2 kali 2, hasilnya adalah 4. 9 ini dari 3 kuadrat atau 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, dan seterusnya. Berarti berikutnya 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Lalu ada lagi pola bilangan yang sering dipakai juga. Nah, tapi jarang dibicarakan untuk materi pola bilangannya, itu pola bilangan prima. Nah, pola bilangan prima ini ya ciri khasnya adalah yang pertama dimulai dari angka 2, lalu dilanjutkan dengan angka berikutnya, angka-angka yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Nah, berarti 3, lalu 5, lalu 7, berikutnya 11, 13, dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, Bu, setelah 7, di antara 7 dan 11 ini kan ada angka 9. Ini kenapa tidak diikutkan? Karena 9 itu bukan bilangan prima. Nah, ciri khasnya bilangan prima tadi adalah hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Sementara angka 9, nah selain bisa dibagi 9, dia kan juga bisa dibagi 3. Jadi tidak memenuhi sifat dari bilangan prima. Nah, kenapa materi ini disebut sebagai pola bilangan? Karena kalian harus menemukan pola. Nah, apa itu pola? Pola itu keseragaman. Keseragaman maksudnya bagaimana? Ini biasanya kalian harus mengenali di awal dikasih angka apa saja, lalu biasanya kalian diminta melanjutkan angka berikutnya berapa. Nah, kalau kalian bisa menebak angka yang berikutnya itu berapa, berarti kalian sudah mengenal polanya. Contoh sekarang nih, pola bilangan genap nih, dari 0 ke 2, 2 ke 4. Nah, setelah 4 berapa? Nah, kalian pasti langsung jawab 6. Kenapa? Karena kalian sudah tahu polanya. Polanya seperti apa? Polanya dari satu bilangan ke bilangan berikutnya ditambahkan dengan 2. Nah, dari 0 jadi 2, berarti harus ditambah 2. Dari 2 ke 4,
ditambah 2. Berarti yang berikutnya bagaimana? Ya ditambah 2 lagi dan seterusnya. Ini namanya pola. Pola itu adalah keseragaman membentuk suatu bilangan dari satu bilangan ke bilangan yang berikutnya. Nah, mengenai pola bilangan ini tidak hanya kita mempelajari tentang angka-angka saja, melainkan juga ada gambarnya. Nah, jadi sebagai contoh yang pertama sekarang ya Ibu buat contohnya, kita tebak polanya supaya bisa menebak angka yang berikutnya. Nah, misalkan Ibu buat angka yang pertama adalah 0. Angka yang keduanya adalah 1. Angka yang berikutnya adalah 3. Angka yang berikutnya 6. Nah, angka yang berikutnya adalah 10. Lalu yang berikutnya lagi berapa? Nah, maka kalian harus mengenali polanya dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Mengenali pola dari satu bilangan ke bilangan yang lain itu tidak hanya dengan penjumlahan, tapi juga bisa dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang harus kalian lihat, nah ini bentuk polanya bagaimana? Nah, coba sekarang kita jawab ya. Dari 0 menjadi 1. Nah, ini ditambah 1. Dari 1, mohon maaf spidolnya kurang kelihatan ya, Ibu pakai warna biru. Nah, dari 0 ke 1 ditambah 1. Dari 1 menjadi 3 ditambah 2. Nah, coba lihat polanya sekarang. Setelah ditambah 1 lalu ditambah 2. Nah, dari 3 ke 6 nih ditambah 3. Nah, lalu berikutnya lagi dari 6 ke 10 ditambah 4. Lihat polanya. Setelah ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, berarti yang berikutnya lagi ditambah 5. Nah, berarti setelah 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Nah, kemudian lagi pola bilangan ini diberikan kepada kalian untuk memudahkan kalian menghitung sebetulnya. Nah, misalkan sekarang Ibu memiliki kumpulan nilai matematika nih. Nilai matematikanya. Nah, sekarang misalkan nilai matematikanya ada dapat 75, dapat 60, lalu dapat 70, lalu bisa jadi 60 lagi, 60-nya lagi, lalu ada 70, lalu terakhir 75. Nah, ini membentuk pola apa? Ini tidak membentuk pola apa-apa. Tapi kalau misalkan sekarang pertanyaannya adalah, nah, berapakah total nilai keseluruhan? Nah, biasanya kita berpikirnya itu cenderung sedikit rumit. Jadi, misalkan sekarang 75 ditambah 60, 135. Kemudian 135 ditambah 70 lagi 205, seperti itu. Padahal ada pola yang lebih sederhana untuk mengerjakan penjumlahan semacam ini. Nah, tinggal kita lihat saja nih ya, tinggal kita lihat nilai 75 ini ada berapa? Ada 1, 2 ya, berarti 75 kali 2 saja, lebih mudah. Lalu berikutnya 60 ada berapa? Ada 1, 2, 3. 60-nya ya kalikan aja dengan 3. Lalu berikutnya 70 ada berapa? Ada 2, berarti 70 kali 2. Nah, lalu kita lebih mudah nih karena operasi perkaliannya cenderung kecil. Yang ini hasilnya 150, ini 180, ini 140, lalu ditambahkan. Cara ini dengan mengenali pola yang menyederhanakan cara penjumlahan bilangan itu bisa membantu kalian menjumlahkan banyak bilangan dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan menjumlahkan satu persatu. Nah, yang pertama bisa jadi kalian melakukan kesalahan di hitungan yang pertama. Bisa jadi ada nanti angka lebih satu atau kurang satu. Nah, jadi pola bilangan itu tidak hanya menebak bilangan yang berikutnya saja tidak, tapi juga memudahkan kita untuk mencari gambaran keseluruhan, cara yang paling sederhana menghitung bilangan. Nah, demikian materi pola bilangan bagian pertama. Silahkan lanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.